Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang saya muliakan para hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukmin yang dirahmati Allah, dan para mustami'in mustami'at. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini marilah tetap kita limpahkan, kita panjatkan kehadiran, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Insyaallah dengan terus bersyukur dengan apa yang sudah diberikan Allah, kita akan diberikan tambahan-tambahan nikmat yang tidak disangka-sangka. Salat dan salam marilah selalu kita limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan membaca sholawat kita senantiasa hati kita terus bertambah untuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya harapan kita untuk mendapatkan syafaat Rasulullah. Allahumma amin, Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang wakaf, ya, wakaf di dalam membaca surat Al-Fatihah, ya. Wakaf dan wasol. Hal ini adalah sangat penting untuk kita ketahui agar bacaan kita ketika pada saat sholat itu paling tidak memenuhi standar bacaan yang telah diajarkan oleh para ulama. Di dalam membaca Al-Quran ada beberapa cara, ya. Ada yang disebut dengan tartil, ya, atau murattal, ya. Tartil ini ukurannya adalah pada saat kita membaca, ketika kita menulis bacaan itu kita masih bisa nututi, ya. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin kurang pelan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini bisa dikatakan tartil. Ada yang disebut bitaghoni. Bitaghoni itu kalau kita dengarkan itu, kalau bahasa umumnya itu dengan qiraah dengan lagu, ya, dengan lagu yang biasa kita dengarkan, ya. Ya, kalau di acara-acara itu ada qiraah atau tilawah, itu namanya bitaghoni. Kalau dalam ilmu Al-Qur'an itu bitaghoni. Ya, dengan lagu yang telah diajarkan oleh para ulama. Ada yang disebut dengan tadwir. Tadwir itu membaca dengan sedang. Nah, membaca dengan sedang ini pada umumnya kita lakukan biasa di sholat rawatib atau sholat 5 waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini membaca dengan sedang, ya, tidak
terlalu pelan dan juga tidak cepat. Ada yang tadwir. Nah, tadwir ini membaca dengan cepat. Biasanya kalau kita lakukan ya ada hataman atau kalau di sholat biasanya lebih banyak dipakai pada saat sholat tarawih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini tadwir. Dan semuanya itu sah menurut ilmu Al-Quran dengan tajwid atau ritme yang disesuaikan. Nah, kemudian yang saya bahas pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita saat membaca sedang itu ketika kita berhenti dan wasol. Berhenti itu adalah namanya waqaf. Waqaf itu adalah berhenti bagi seorang pembaca untuk mengambil nafas. Ya. Waqaf dengan sakta itu beda. Kalau sakta itu berhenti tanpa bernafas, seperti di Al-Quran itu kalla bal rona. Nah, berhenti tanpa bernafas. Nah, itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Ada beberapa surat dan ayat, hanya beberapa surat dan ayat. Kalau menurut riwayat Imam Hafiz, tentang bagaimana kita saat wasol, ya, ketika kita menjadi makmum atau menjadi imam, ya. Ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini berarti ketika kita niatnya wakaf, ya, kita mengambil nafas. Tetapi kalau kita niatnya wasol, tidak boleh kita Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kan kita berhenti tapi tanpa bernafas. Ini nanti bisa masuk ke sakta, dan ini bukan bacaan sakta. Bagaimana caranya? Caranya diteruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim terus Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi di situ jenengan tidak niatnya tidak wakaf dan juga tidak mengambil nafas. Kalau tidak mengambil nafas nanti sampai masuk ke bacaan sakta seperti itu. Nah, paling tidak di surat Al-Fatihah ini kita bisa, yang pertama kita bisa berhenti di ra'su ayah. Ra'su ayah itu pada masing-masing ayat. Ya, kalau ayat menurut Imam Syafi'i ayatnya adalah Bismillah, juga Basmalah juga termasuk surat min suratil Fatihah, harus dibaca. Jadi di Rasul ayat masing-masing ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di an'amta 'alaihim. Nah, ini kita harus berhati-hati. Di sini tanda wakafnya lam. Ada keterangan khusus tentang wakaf di an'amta 'alaihim. Nah, di an'amta 'alaihim, jika jenengan wakaf di situ, berhenti di situ, itu di salah satu kitab tentang ilmu Al-Quran, yaitu tentang yang menerangkan tajwid juga, ya, di Fathur Rahman. Kalau berhenti di an'amta 'alaihim itu hukumnya makruh. Jadi jangan berhati-hati. Ya, kalau jenengan niatnya situ berhenti, lebih baiknya diulang. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kalau itu satu nafas, insya Allah kalau ukuran orang dewasa atau anak-anak masih mencukupi dalam ayat yang ketujuh ini. Kemudian cara yang kedua dengan berhenti di nasta'in dan mustaqim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langsung terus. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon maaf tadi seharusnya terus. Ihdinas siratal mustaqim. Berhenti di situ takutnya nanti terlalu panjang ke waladhdallin. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Kemudian diwasolkan semuanya juga boleh. Jadi mulai basmalah sampai waladhdallin. Nah, jika jenengan mungkin ketika tarawih itu ya, tarawih atau ketika jadi makmum ya, kalau jadi imam juga tidak apa-apa sebetulnya, tapi yang penting bacaannya rata dan jelas, artinya masih bisa disimak oleh imam, oleh makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Jadi yang sering saya dengar sendiri ketika nasta'in ya, ketika nasta'in berhenti di nasta'in tetapi tidak bernafas, nasta'in ihdina. Nah, itu seharusnya kalau terus nasta'inu dinas, bukan nasta'inu ihdina, tapi nasta'inu dinas siratal mustaqim disambung dengan ayat berikutnya. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu kita ketahui, bagaimana cara mewakafkan atau mewasolkan bacaan kita di bacaan surat Al-Fatihah ini ya, karena surat Al-Fatihah ini kan termasuk dari rukunnya sholat, jadi harus betul-betul kita perhatikan. Paling tidak kita membaca surat Al-Fatihah ini kan 17 kali dalam sehari ya, 17 kali di dalam kita sholat itu, dalam satu hari satu malam di 5 waktu ini ada dengan 17 kali untuk ketika membaca surat Al-Fatihah ini. Jadi ini harus betul-betul kita perhatikan ya, mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah yang baik ya, baik itu kita dengan metode tartil ya, atau metode tadwir atau hadar atau bitaghani ya, itu tetap kaidah-kaidah tajwidnya harus tetap kita jaga dengan tekanan atau ritme yang sudah ada pada ilmu tajwid, seperti itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran ya. Perlu diketahui juga bahwa dalam satu riwayat itu diterangkan bahwa pada bulan Ramadan seperti ini ya, Rasulullah SAW itu bermusafahah dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah membacakan kembali ya wahyu-wahyu yang telah disampaikan ya, Al-Quranul Karim yang telah disampaikan kepada Rasulullah setiap bulan Ramadan itu oleh Rasulullah di murajaah atau ditashihkan kembali kepada malaikat Jibril. Jadi dari di situ ketika ada bacaan-bacaan yang untuk mengantisipasi ada bacaan-bacaan yang mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi itu hal itu adalah merupakan suatu motivasi bagi kita bahwa kita sebagai umatnya ya mungkin ketika bacaan-bacaan kita sudah baik pun ya, ketika bacaan kita anggap baik pun ya, tidak ada salahnya ketika di bulan Ramadan ini kita memperbaiki atau menelaah kembali bacaan-bacaan kita agar bacaan kita menjadi lebih baik dan lebih sempurna, seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna yang manfaatnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.